Aduh, nih tugas kuliah nggak selesai-selesai. Belum paper, belum ujian. Duh, nggak bisa nih kayak gini. Butuh healing nih, butuh healing. Kemana ya enaknya ya? Wah, Bali asik nih Bali nih. Kita mungkin pernah atau sering kali ya merasa overwhelmed dengan tugas kuliah, kerjaan di kantor, atau ya menghadapi orang-orang toksik di sekitar kita, dan kita merasa butuh self-healing. Dan metode self-healing yang biasanya dilakukan kan bisa staycation, atau pesen dessert atau boba favorit, meditation, dan ya you name it lah. Tapi bener nggak sih hal-hal itu tuh bisa heal kita? Nah, sebelum kita ngomongin healing, harusnya kita diagnosis dulu nih penyakitnya tuh sebenarnya apa sih? Nah, belakangan ini kan gembar-gembor banget tuh tentang mental health. Kita tuh maunya stress-free life. Jadi memang kita zaman sekarang nih kurang bisa gitu nerima beban atau tuntutan ya either dari dosen atau bos, orang tua, pendeta atau siapapun itulah. Dan kita pikir healing itu bisa keluar dari dalam diri kita. Makanya kita gembar-gemborin juga deh yang namanya self-healing. Padahal nggak mungkin deh bisa ada solusi apapun yang keluar dari dalam diri kita. Semua strategi self-healing yang tadi udah disebutin itu kan sebenarnya cuman diversion, cuman distraction aja. Ya masalah tetap ada, tugas ya tetap numpuk, kerjaan ya tetap menggunung. Jadi yang sebenarnya kita butuhkan itu bukannya terkunci di dalam diri kita, yang terus kuncinya itu bisa dibuka oleh staycation atau ya dengan makan dessert favorit gitu. Yang bisa heal kita itu cuma satu sebenarnya, redemption dan transformation grace dari Tuhan yang mengasihi kita. Matius 11 ayat 28 kan bilang, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dan nanti dilanjutin di ayat 30, bahwa kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kekristenan itu nggak pernah menjanjikan hidup yang tanpa beban atau stress-free life. Nah jadi di dalam menghadapi beban atau stres justru kita tuh jangan makin melihat ke self. Karena kalau makin lihat ke self malah akan makin kelihatan segala kelemahan, ketidakmampuan, kegagalan. Dan segala upaya healing yang hanya berhenti di self itu sebenarnya nggak akan heal apa-apa deh. Jadi seharusnya kita tuh lihat ke Tuhan, kita lihat kepada Dia yang jauh lebih besar dari kita dan yang bisa memberikan apa yang kita perlukan, yaitu kekuatan untuk menanggung segala beban. Healing yang sejati baru bisa terjadi kalau kita lari kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa heal pikiran, hati, dan kehendak kita. Jadi jangan tertipu sama self-healing when only God can heal.